Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang sekarang adalah bagian ketiga ya. Nabi Isa ini memiliki julukan Al-Masih. Di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sudah kita sampaikan, nama Nabi Isa ini disebutkan sebanyak 25 kali. Kemudian Ibnu Maryam itu disebutkan sebanyak 23 kali. Sedangkan Al-Masih itu disebutkan sebanyak 11 kali. Jadi kadang-kadang disebutkan Isa, kadang-kadang disebutkan Ibnu Maryam, dan kadang-kadang disebutkan Al-Masih. Secara bahasa, Al-Masih ini memiliki beberapa persepsi atau perbedaan ya, pendapat. Kalau di kalangan orang-orang Yahudi, maka Al-Masih ini adalah berarti orang yang dipilih secara khusus atau diurapi, maksudnya adalah yang dituangi dengan minyak di kepalanya ya, sebagai bentuk ya semacam pelantikan atau apa, yang itu adalah merupakan orang yang menjadi raja ya, versi mereka. Kemudian menurut orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, Al-Masih ini adalah bernama Mesias atau Kristus, yang gelar yang diberikan pada Yesus ya, karena mereka percaya bahwa Yesus ini adalah jiwa penyelamat atau juru selamat yang dijanjikan sejak masa perjanjian lama untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Itu versi orang-orang Nasrani. Sedangkan menurut kita, versi umat Islam, Al-Masih ini dari kata-kata masaha yang artinya adalah mengusap. Karena mukjizatnya Nabi Isa itu diberikan oleh Allah Ta'ala dengan cara mengusap. Nanti akan kita bahas ya. Dengan usapannya itulah Allah memberikan takdir ya kepada hamba-hambanya yang sakit. Ada yang sakit kulitnya, dengan izin Allah bisa sembuh diusap oleh Nabi Isa. Ada yang sakit matanya tidak bisa melihat, dengan izin Allah bisa melihat lagi. Bahkan ada yang sudah meninggal itu diizinkan Allah Ta'ala untuk akhirnya hidup lagi, yaitu dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa ini. Jadi Nabi Isa itu adalah Al-Masih yang membawa petunjuk, yang dalam versi yang lain beliau sering berpindah-pindah, yamsahu fil ardi, jadi sering berjalan di muka bumi ini ya. Ada kata-kata Al-Masih tetapi konotasi yang buruk ditujukan kepada Dajjal. Al-Masih Dajjal itu juga sama, tetapi artinya berbeda. Kalau Al-Masih untuk Dajjal itu bermakna Al-Mamsuh. Al-Mamsuh artinya yang tertutup satu matanya. Jadi buta salah satu matanya. Atau juga karena dia memiliki kemampuan untuk berkeliling dunia,
pada waktu 40 hari. Jadi Dajjal itu nanti hidupnya hanya 40 hari, tapi kerusakan yang ditimbulkan itu sama dengan puluhan tahun, saking zalimnya. Sedangkan kata Dajjal itu sendiri bisa bermakna menarik, menyeret, kemudian juga al-kadzab, pendusta, dan juga melakukan pemalsuan ya. Jadi memutarbalikkan fakta, mana yang benar, mana yang salah, tidak bisa dibedakan ya. Dajjal akan merubah yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, dan seterusnya. Jadi kita akan teruskan kisah Isa ibnu Maryam, bahwa dakwah Nabi Isa ini terdiri dari ajaran yang mengagumkan. Dakwah Nabi Isa bertujuan untuk menyelamatkan ruh, atau dakwah yang dapat dianggap sebagai pedoman perilaku individu. Bukan suatu sistem perincian-perincian tersebut, dan hanya memfokuskan kepada sumber utama, itu ruh. Jadi beliau melakukan dakwah yang stressingnya pada, kalau bahasa kita adalah sisi rohaninya, kejiwaannya atau tazkiyatun nufusnya. Nabi Isa ingin menghidupkan rohani manusia dan membimbingnya untuk mencapai cahaya Sang Pencipta. Oleh karena itu, Nabi Isa datang dengan didukung oleh Ruhul Kudus. Menurut kita Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Kalau versi orang-orang Kristen, bahwasanya Ruh Kudus ini adalah pribadi Tuhan, dan dalam konsep Tritunggal atau Trinitasnya itu ya, bahwa Ruh Kudus ini adalah pribadi ilahi dan penolong bagi umat beriman versi mereka ya, dan menuntun hati umat yang beriman versi mereka untuk mengalami keselamatan bagi Bapa yang diwujudkan dan Yesus Kristus. Nah, itulah bahasa versi mereka. Menurut ajaran Kristiani, bahwa seorang Kristen ini memiliki Ruh Kudus dalam dirinya. Jadi ada mungkin semacam petunjuk ya dalam dirinya seperti itu, yang mereka meyakini adanya Trinitas, ada 3 Tuhan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Ruh Kudus ini ya. Tapi kalau versi kita, Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril, mirip dengan Ar-Ruhul Amin ya, Ruh Al-Amin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di surat Al-Qadr itu para malaikat pada malam Al-Qadr ini turun. Nah, kemudian warruhu fiha, yang dimaksud ruh di situ adalah malaikat Jibril yang juga turun bersama para malaikat. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah memperkuat Isa dengan Ruh Kudus. Apakah Jibril menemaninya dan menyertainya sepanjang pengutusannya? Jibril turun kepada Nabi untuk menyampaikan risalah, atau membawa mukjizat, atau justru mendatangkan hukuman atas kaumnya. Tetapi ia tidak bersama mereka sepanjang waktu. Oleh karena itu, apakah memang Jibril menemani Isa sehingga beliau diangkat ke langit? Allahu a'lam ya. Inilah beberapa informasi yang bisa kita pahami ya. Hampir saja hati kita menjadi tenang dan dengan tafsiran ini ya. Karena dalam kehidupan Nabi Isa ini terdapat sisi-sisi malaikat, di mana beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa yang berupa mukjizat-mukjizat. Bahkan kemampuan beliau sampai pada batas menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah Ta'ala. Begitu juga beliau memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana beliau dengan hanya meniupkan pada suatu tanah, maka tanah itu terbentuk menjadi burung, dan ia terbang dengan izin Allah. Semuanya adalah atas izin Allah. Selain itu, Nabi Isa sama sekali tidak mendekati wanita sepanjang hidupnya, sampai beliau diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Jadi tidak sempat menikah. Sama juga dengan sepupunya Nabi Yahya juga demikian ya. Mereka luar biasa dalam hal menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Beliau tidak menikah ya. Ini juga sifat malaikat.
di mana kita saksikan bahwa sebagian para nabi yang diutus Allah dan memiliki beberapa wanita, bahkan kitab-kitab Yahudi menyebutkan bahwa jumlah istri-istri nabi mereka, misalnya Sulaiman ya, itu mencapai 100 wanita. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis Sahih Bukhari ya, dan riwayat juga Imam Ahmad, 100. Tapi kalau versi orang Yahudi malah ada yang mengatakan 1000. Allahu a'lam sejauh mana kebenarannya. Bahwasanya satu saat Nabi Sulaiman itu pernah bersumpah akan keliling pada satu malam saja ya, untuk mendatangi para istrinya itu dengan harapan supaya para istrinya nanti hamil dan melahirkan para mujahid, para pejuang fisabilillah. Nah, ternyata apa yang terjadi? Beliau mampu mendatangi semua istrinya dalam satu malam saja. Ini luar biasa ya. Kehebatan luar biasa. Nah, tetapi dari 100 wanita ini dalam hadis Bukhari hanya satu saja yang hamil ya, dan melahirkan. Itu pun kata hadis itu nisful insan ya, setengah manusia. Maksudnya ada cacatnya ya. Para ahli tafsir mengatakan itu lahirnya nggak sempurna, jadi nggak bisa menjadi mujahid lah. Kata Rasulullah, seandainya Nabi Sulaiman pada saat bersumpah itu mengatakan insya Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia rencanakan. Istrinya akan hamil dan insya Allah dia akan mendapatkan para mujahid itu. Tapi karena lupa mengatakan insya Allah, maka dia tidak mendapatkan. Inilah pentingnya kita ya, untuk melakukan apapun yang belum terjadi, kita rencana apapun harus diawali atau diakhiri dengan kata-kata insya Allah. Insya Allah aku akan datang. Aku akan datang insya Allah. Pokoknya harus ada insya Allah. Di surat Al-Kahfi Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku akan melakukan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi harus dengan kata-kata insya Allah. Nah, Isa hidup dalam keadaan tenggelam dalam ibadah seperti anak dari bibinya, yaitu Yahya. Jika Yahya khusyuk beribadah dan tinggal di gunung dan gurun, bahkan dia menginap di gua, maka hal itu adalah hal yang alami baginya. Sedangkan Isa hidup justru di tengah-tengah masyarakat kota, yang tantangannya lebih berat ya. Kalau kita menyepi di gunung itu tidak ada syahwat ataupun tantangan dari eksternal ya. Mungkin dari diri sendiri saja, kita tinggal mengendalikan. Tapi kalau hidupnya seorang muslim di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan perkotaan, maka akan banyak hambatan, rintangan dari luar, dari faktor eksternal, dari orang lain. Persoalannya adalah bukan hanya Isa tidak terkait hubungan dengan seorang wanita, dan bukan hanya mukjizat-mukjizat yang diperolehnya yang luar biasa, yang berhubungan dengan ruh. Tetapi yang lebih dari itu adalah bahwa beliau didukung oleh Ruhul Qudus, oleh Malaikat Jibril. Jadi sepanjang masa dakwahnya. Tentu itu adalah nikmat yang tak seorang pun dari para nabi sebelumnya diberi. Jadi hanya sesekali ketika Allah Ta'ala mengutusnya. Nah, Nabi Isa ini wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, kami berikan dukungan kepadanya dengan kehadiran Malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah berkata, berfirman, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, udhkur nikmati alaika. Ingatlah terhadap nikmatku kepadamu, wa ala walidatika, dan kepada ibumu, yaitu Maryam. Walidah adalah ummaka. Id ayyatuka bi Ruhil Qudus. Ketika aku, kata Allah,
menguatkanmu dengan Ruhul Qudus, dengan malaikat Jibril tadi. Tukallimun nas, ini disebutkan tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa ini. Tukallimun nas, engkau bisa bicara kepada manusia fil mahdi, pada saat masih dalam buaian, masih digendong oleh ibunya, wakahla, dan setelah dewasa nanti. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil, dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Wa id takhluqu minat tini kaha'ati tayri bi'izni, dan tadi sudah kita singgung ya, ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni, engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku, ya. Bisa terbang, bisa bergerak dan lain-lain, bi'izni, dengan izin Allah. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni, ingatlah engkau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, berpenyakit kulit, dengan izin Allah. Wa itukhrijul mauta bi'izni, ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburan menjadi hidup dengan izin Allah. Wa id kafaftu bani Israila anka ij'tahum bil bayinat, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, yaitu orang-orang Yahudi, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, inilah jemaah sekalian di surat Al-Maidah 110 yang menggambarkan kepada kita tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Dilanjutkan di ayat 111-nya, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut-pengikut Isa yang setia, an aminu bi wa bi rasuli, berimanlah kalian kepadaku dan kepada rasulku. Qalu, maka mereka menjawab, amanna wa syahad bi annana muslimun, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang muslim. Nah, jadi dalam ayat-ayat tersebut Allah Ta'ala memberikan keterangan kepada kita, penjelasan yang disusul dengan penjelasan yang di ayat yang lainnya, ya, bahwa di ayat tersebut, dua ayat tersebut memberikan kepada kita informasi tentang 5 mukjizatnya Nabi Isa. Yaitu pertama, beliau mampu berbicara dengan manusia saat beliau masih di buaian, saat masih bayi, ya. Kalau di konteks yang lain, ya, ada beberapa bayi yang memang dengan izin Allah tentunya bisa bicara walaupun pada masa buaian, ya. Nabi Isa ini yang pertama. Yang kedua itu adalah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan nakal yang saat itu tidak mampu menggoda Juraij. Ingat ya, barangkali pernah kita dengar cerita Juraij, yang saat itu beberapa waktu sebelumnya Juraij ini adalah orang yang rajin ibadah. Kalau dia adalah muslim berarti rajin ke masjid, ya. Tapi ini kan masih di kawasan masa Bani Israel, ya. Jadi tempat ibadah, ya. Ketika dia aktif dan melaksanakan ibadah, kalau di kita barangkali ya seperti sholat itu, ibunya datang memanggil-manggil tetapi tidak direspon, ya. Akhirnya ibunya ini ya nyumpai lah gitu, ya. Juraij, ya dia jengkel terus keluar kata-kata yang kurang tepat gitu, ya. Kamu tidak akan meninggal nanti sebelum kamu difitnah oleh seorang wanita. Nah, ternyata sumpah si ibunya ini terjadi, ya. Jadi Juraij ini tinggal di sebuah tempat yang khusus untuk ibadah. Ada seorang wanita yang menggoda dia.
yang merayu dia, membujuk dia, tapi Jures tidak merespon ya, tidak memenuhi keinginan daripada wanita ini. Akhirnya wanita ini jengkel juga ya, seperti kasusnya Nabi Yahya yang dijengkeli oleh wanita juga. Wanita ini jengkel, akhirnya dia mau memfitnah si Jures. Jadi wanita ini, mohon maaf ya, melakukan hubungan dengan seorang penggembala yang tinggalnya juga dekat dengan situ ya. Yang akhirnya wanita ini hamil. Nah, ketika dia hamil kemudian melahirkan, itu disampaikan kepada masyarakat, inilah putranya Jures ya, yang kalian anggap dia seorang ahli ibadah, ternyata kelakuannya seperti ini, nggak bertanggung jawab dan lain-lain lah. Akhirnya Jures diambil paksa di tempat ibadahnya, diseret sampai ke kerajaan itu ya. Maka datanglah Jures ya diseret tersebut, dan ketika itu Allah Ta'ala mentakdirkan bayi yang menjadi sasarannya untuk Jures itu dengan izin Allah bisa bicara bahwa saya ini adalah anak bukan dari Jures tapi dari si penggembala yang memang dekat dengan sana. Akhirnya raja minta maaf, dan sebelumnya kan tempat ibadahnya itu dihancurkan ya. Nah, sebagai bentuk balas jasa daripada raja, dia menawari, apa kamu mau dibangun dari emas ya, atau dari perak ya? Nggak mau dia. Dia hanya mau dari tempat semula saja ya. Akhirnya ya itulah inti cerita adalah bayi yang bisa mengatakan fakta yang sebenarnya, yang bisa membebaskan Jures dari tuduhan palsu itu. Ada juga bayi yang pada saat itu terjadi, kalau kita lihat atau kita baca di surat Al-Buruj, itu ada cerita Ashabul Ukhdud. Jadi saat itu ada kisah yang di Riyadhus Shalihin panjang lebar ya, seorang anak kecil yang melawan hegemoni raja yang dolim ya. Anak kecil ini suatu saat ya, singkat cerita, dia belajar ya antara tukang sihir dan kepada pendeta. Terus dia akhirnya lebih sreg untuk belajar ke pendeta, dan dia muslim, beriman maksudnya ya. Kemudian dia dipaksa oleh raja untuk murtad, tapi dia nggak mau. Terus dibunuh, maksudnya mau dibunuh ya. Dia dibawa ke atas gunung oleh semua banyak pasukan. Ternyata gunungnya bergerak dan semua pasukannya mati. Dia kembali ke raja dalam keadaan hidup. Dia dibawa ke tengah laut oleh pasukan. Terjadi ombak yang sangat dahsyat. Ya mati semua pasukannya, dia selamat kembali ke raja. Nah, akhirnya memberikan resep, kalau raja ingin membunuh saya, kumpulkan semua orang, satu penduduk negeri ini di suatu lapangan luas. Kemudian ikatlah aku dan ambillah satu busur, satu ini ya, anak panah dari yang kumiliki. Kemudian lemparkan anak panah itu, tapi syaratnya sebelum melemparkan anak panah itu katakan amanna atau bismillah ya. Jadi katakan bismillah dengan nama Allah. Nah, maka saat itulah ketika dilemparkan, kemudian kena pelipis si anak ini dan akhirnya meninggal. Orang-orang setelah mendengarkan kata-kata bismillah dari si ini ya, tukang yang ahli panah itu, mereka mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami mengimani Tuhan daripada si anak kecil ini. Itu rame-rame mereka. Raja semakin bingung ini, yang satu orang mati tapi ribuan yang masuk iman maksudnya ya. Hanya raja marah dan membuat sebuah parit yang sangat luas, yang sangat besar. Siapapun yang tidak mau beriman atau tidak mau kembali kepada agamanya raja, tidak mau menyembah raja, maka akan dilemparkan ke parit yang sudah banyak terisi api gitu ya. Nah, akhirnya di antara sekian itu ada ibu-ibu yang ragu-ragu ya, menggendong anaknya. Bagaimana anak kecil ini dengan saya? Dia kasihan ya. Kemudian ibunya dengan kasihan, dengan izin Allah, anaknya bisa berkata, ya umma isbiri alal haq fa innaki alal haq ya. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Nah, itu dengan izin Allah. Maka ibu ini tanpa ragu-ragu nyemplung ke parit itu dan ya meninggal dalam keadaan syahid tentunya ya. Itu 4 bayi di antara yang bisa dengan izin Allah bisa bicara. Salah satunya adalah Isa ini. Kemudian
mukjizat yang lain, beliau diajari Taurat, dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa telah tersembunyi dan telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi. Jadi mereka merubah-rubah sendiri ya. Kita ingat dengan cerita Nabi Uzair dulu ya. Ini Nabi Uzair kenapa diangkat sebagai orang-orang Yahudi sebagai Ibnullah? Itu karena Uzair adalah menghafal ya kitab-kitab Taurat itu di luar kepala. Nah, karena kitabnya disembunyikan oleh mereka, nah, jadi dipalsukan oleh para pendeta dari kalangan Yahudi sendiri. Ketika beliau membentuk tanah seperti burung kemudian meniupkannya, lalu tanah itu menjadi burung. Keempat, beliau mampu menghidupkan orang-orang yang mati ya, dengan izin Allah. Beliau mampu, yang kelima, beliau mampu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang belang, yang kulitnya rusak, yang kulitnya sakit, itu dengan izin Allah bisa pulih seperti sedia kala. Nah, Masya Allah, inilah luar biasa ya, mukjizat yang sangat banyak yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya yang keenam, ini adalah cerita tentang Al-Maidah ya. Ini bisa dibaca di surat Al-Maidah ayat 112 ya. Ada mukjizat yang keenam ini yang disebutkan Allah di Al-Maidah 112. Idh qala al-hawariyun, ingatlah ketika berkata para pengikut Nabi Isa yang setia. Jadi kelompok atau para pengikut Nabi Isa disebut al-hawariyun. Kalau pengikut Nabi Muhammad adalah al-ashab ya, para sahabat ya. Jadi para hawariyun jumlahnya tidak banyak dari penduduk Bani Israel yang saat itu 1.300-an lebih ya. Itu yang mengikuti dakwanya Nabi Isa hanya sekitar 12 saja, minoritas. Nah, jadi para hawariyun ini memohon, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putranya Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Maka saat itu Nabi Isa langsung merespon, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Artinya ini merupakan penolakan dari Nabi Isa atas permohonan mereka ya. Jadi kalau orang-orang Arab ketika menghadapi orang yang ahlul maksiat itu ittaqillah, disuruh untuk bertakwa. Nah, ini para hawariyun memohon permohonan yang mengada-ada, permintaan yang mengada-ada, maka Nabi Isa mengingkarinya, ittaqullah, takutlah kalian pada Allah, jangan main-main. In kuntum mu'min, kalau kalian beriman ya harus takwa, takut pada Allah. Nah, itulah permohonan dari orang-orang hawariyun ini. Maka mereka menjawab, qalu nuridu an na'kula minha. Mereka menjawab berkata, kami ingin memakan hidangan itu, wa tatma'inna qulubuna, supaya kami juga memiliki ketenangan, ketentraman hati kami, tenang. Kami yakin dengan kerasulanmu, wa na'lama an qad sadaqtana, kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Al-Maidah 113 ya. Ini negosiasi ya, penawaran yang terus ya, mereka merengek-rengek minta hidangan diturunkan dari langit seperti itu. Maka Nabi Isa menjawab, qala Isa bin Maryam. Nabi Isa memohon ya kepada Allah Ta'ala, berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami. Wa ayatan minka, dan sebagai tanda kekuasaan Engkau, warzuqna, dan berilah rizki kepada kami, wa anta khairur raziqin, Engkau adalah zat sebaik-baik pemberi rizki.
Jamaah sekalian, latar belakang dari permintaan orang-orang Hawariyin, kenapa mereka minta hidangan turun dari langit itu karena pada saat mereka telah selesai melakukan kewajiban puasa 30 hari. Nah, jadi mereka sudah melaksanakan menunaikan puasa 30 hari. Nah, mereka mau merayakan, kalau seperti kita Idul Fitri lah ya. Jadi mereka mau pesta setelah menyelesaikan puasa 30 hari itu, mereka ingin bersenang-senang untuk mendapatkan maidatan, yaitu hidangan. Nah, ini kan mengada-ada ya, mereka tidak minta kepada Isa, tidak mengumpulkan dari orang-orang kaya di antara mereka, tapi malah meminta kepada Allah Ta'ala. Maka di sini dikatakan kan Isa takunu lana aidan, itu akan menjadi hari raya bagi kami, karena memang idnya setelah mereka melakukan puasa selama 30 hari, yang kalau kita adalah puasa sebulan seperti bulan Ramadan itu ya. Nah, inilah permintaan yang hebat daripada orang-orang Hawariyin ya. Maka Allah Ta'ala memberikan respon begini. Qalallahu inni munazziluha alaikum. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaba la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tetapi ancaman dari Allah, barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Nah, jadi ayat Al-Qur'annya bicara tentang seperti ini ya. Tidak disampaikan kisah bagaimana realisasi daripada doa ini ya. Sehingga sebagian ahli tafsir itu mengatakan atau menafsiri permintaannya direvisi ya, dari orang-orang Hawariyin, nggak jadi minta, khawatir menjadi azab gitu. Tetapi dalam beberapa versi sumber yang lainnya, Allah Ta'ala akhirnya mengabulkan permintaan tersebut ya. Ya seperti itulah masyarakat pada umumnya, ketika mereka memohon, mereka meminta, kemudian dikabulkan Allah Ta'ala, ya tidak ada puasnya. Mereka kurang bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kata orang Jawa, dikai ati ngrukur pelu gitu ya. Dikasih sesuatu minta yang lebih ya. Nah, itulah akhirnya Allah Ta'ala memberikan peringatan yang keras kepada mereka lepas dari perbedaan tadi. Allahu a'lam bishawab. Kemudian mukjizat yang ketujuh adalah disebutkan di dalam ayat ini, wa unabbiukum bima ta'kulun. Jadi ini terdapat di surah Al-Imran, yaitu beliau diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya, meskipun beliau tidak menyaksikannya secara langsung. Oleh karena itu, beliau memberitahu kepada sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Jadi mengetahui sesuatu yang disimpan, yang disembunyikan. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Jemaah sekalian, Nabi dan Rasul ini tetap adalah manusia biasa. Kalau ada kelebihan-kelebihan seperti ini, itu murni adalah mukjizat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mentakdirkan Nabi dan Rasul ini sebagai perantara saja dengan izin Allah. Tetapi orang-orang dari pendukung ataupun pengikut daripada Nabi Isa ini kan akhirnya melihat hal-hal yang berlebihan seperti ini dalam sudut pandang yang berlebihan juga. Akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa ini adalah seperti Tuhan ya, memiliki sifat-sifat yang
dimiripkan atau diposisikan seperti sifat-sifat Tuhan. Itulah sudut pandang yang salah menurut para pengikutnya Nabi Isa ini. Jadi mereka terlalu berlebihan ataupun bahasanya adalah mengkultuskan. Jadi inilah mukjizat Nabi Isa yang ketujuh yang didahului oleh mukjizat tentang kelahirannya yang sangat mengagumkan yang sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya ya. Beliau lahir tanpa seorang ayah, lalu diikuti mukjizat berikutnya di mana beliau diangkat dari bumi ke langit ketika penguasa yang zalim berusaha menyalibnya. Barangkali kita akan bertanya-tanya mengapa mukjizat-mukjizat seperti ini diperoleh Nabi Isa. Kita mengetahui bahwa mukjizat adalah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya. Tetapi pemberian itu menjadi sempurna jika mukjizat itu disesuaikan dengan keadaan zaman diutusnya nabi tersebut, sehingga mukjizat itu sangat berpengaruh dalam jiwa kaum dan mampu mengguncangkan hati mereka dan menjadikan mereka beriman kepada pemilik mukjizat ini. Jadi sesuai dengan setiap fenomena dinamika yang ada di pada masing-masing kaum tersebut. Jadi mukjizat menjadi suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu Allah berkehendak agar mukjizat ini sesuai dengan zaman diutus Nabi tersebut. Pada saat Nabi Isa diutus ini banyak sekali marak tentang masalah pertabiban, hal-hal yang seperti itu ya. Dan ini ketika Nabi Isa tampil dengan kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, mukjizat yang beliau tunjukkan, itu tidak sanggup ditandingi oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu. Nah, jadi mereka sebenarnya tidak ada pilihan kecuali untuk menerima dakwahnya Nabi Isa. Tapi karena sekali lagi manusia ini banyak mengalami godaan dan nafsunya, sehingga banyak sekali yang ingkar kepada dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Ini sebagai ilustrasi ya tentang masalah kelahiran tadi ya. Kalau selama ini kan kita masyarakat pada umumnya ya, itu menganggap bahwasanya kelahiran kalau versi orang Kristen tadi ya, Yesus ini adalah pada tanggal 25 Desember. Kalau masyarakat awam, apa bedanya antara tanggal 25 Desember dengan tahun baru 1 Masehi? Bukankah Masehi itu dari kata-kata Masih tadi ya? Kenapa bukan 1 Januari kelahirannya, kok 25 Desember? Gambaran ya, ya yang namanya perbedaan pendapat pasti ada. Tapi kalau ini salah satu referensi yang bisa kita jadikan wacana ya. Jadi selama ini yang dirayakan bukan kelahiran Yesusnya, tapi kelahiran Dewa Mataharinya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tersebut mendapatkan bimbingan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sudah mendapatkan hidayah, mudah-mudahan istiqomah ya untuk selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.